Bismillahirrahmanirrahim. Babun piman sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Dina ieu bab bade nyarioskeun jalma anu migawe hiji padamelan hiji pagawean. Aya anu disebutkeun sunnatan hasanatan jeung sunnatan sayyi'atan. Aya pagawean anu hade jeung aya pagawean anu goreng. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jadi manusia di dunia teh migawe dua rupa pagawean. Pagawean anu hade, pagawean anu goreng. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutna sunnatan hasanatan. Aya perbuatan anu henteu dicontohan ku Rasul, jeung Allah oge henteu marentah ka Rasul, disebutna sunnatan sayyi'atan, pagawean anu goreng. Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina Al-Qur'an ieu teh sifat ibadur rahman. Ari ibadur rahman teh hamba-hamba Allah. Dawuhan Allah dina surah Al-Furqan ayat 74. Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dina ieu bab musonib nyarioskeun babu piman sanna sunnatan hasanatan au sunnatan sayyi'atan. Aya sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk, dengan tujuan liyubayyina anna minal asya'i ma yakunu asluhu sabitan. Tujuan supaya menjelaskan bahwa apapun perbuatan yang ada pada hari ini, ada yang asluhu sabitan, ada yang asalnya ditetapkan. Jadi aya padamelan anu tos ditetepkeun, disyariatkeun, disunahkeun. Fa idza fa'alahul insan wa kana awwalu man yaf'aluhu kana kaman sannahu. Apabila manusia mengerjakannya, maka yang dikerjakannya akan sesuai dengan orang yang paling pertama mengerjakannya. Wa sara lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Ketika perbuatan yang kita kerjakan sesuai dengan contoh orang yang telah mengerjakannya. Kalau bagi orang yang beriman, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengerjakan sholat, dan sholat yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka di sana Allah menyediakan ajruman amila bihi, apa yang diterima pahala oleh orang-orang yang beriman yang ada sebelum kita,
kita pun akan mendapatkan pahalanya. Ketika apa yang kita kerjakan itu benar-benar sesuai sama dengan yang telah dikerjakan orang-orang soleh. Jadi sangatlah penting kita memahami satu amal diawali dengan pemahaman tentang ilmu dari amal tersebut. Sehingga di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi sebelum kita mengerjakan apa yang akan kita kerjakan, maka terlebih dahulu pahami dulu ilmunya. Supaya apa? Supaya dari yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang disebutkan tolabul ilmi, menuntut atau mencari ilmu itu diwajibkan minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir ke dunia sampai kita meninggal, mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib. Kenapa targetnya sampai ilal lahdi? Dalam arti di sini kita bisa paham bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Ilmu Allah itu sangatlah banyak. Maka walaupun sampai akhir hayat kita mencari ilmu, tidak akan habis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita dipintarkan oleh Allah? Nah, di sini ada sunnah. Sunnah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabat. Kata Rasul gimana? Man amila bi ilmin ya'lam allamahullahu ma lam ya'lam. Siapapun orangnya yang mengerjakan satu ilmu yang telah dipahaminya, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dipahaminya. Jadi ketika kita ingin dipintarkan oleh Allah, maka kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah ada pada diri kita. Jangan sampai kita itu suka menumpuk ilmu. Jadi kalau kita tahu itu baik, kerjakan yang baik itu, jangan ditunda-tunda. Ketika dikerjakan, maka janjinya gimana? Janji Rasul, allamahullahu ma lam ya'lam. Yang belum kita ketahui akan Allah berikan. Jadi target mencari ilmu sampai akhir hayat itu dikarenakan luasnya ilmu Allah. Dikarenakan ilmu Allah itu sangatlah luas. Ketika kita punya satu ilmu, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Jangan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita tahu satu bab, belum tentu tahu bab yang lain. Kita tahu ilmu fikih, belum tentu kita paham ilmu yang lainnya. Jadi hidup di dunia ini saling mengisi. Kekurangan kita bisa disempurnakan dengan yang lainnya. Jadi rujukan bagi kita itu harus benar-benar menjadi seorang pelajar, menjadi seorang tulabul ilmi, penuntut ilmu-ilmu Allah. Dimanapun kita berada, jangan merasa kita ini sudah bisa. Jangan punya anggapan kita ini sudah tahu, urang ge geus apal ulah kitu. Naon sababna? Sabab yang dikejar dan yang kita cari adalah keberkahan. Buat apa ilmu banyak kalau tidak ada berkah?
ilmunya banyak, berkahnya tidak ada, tidak bisa dimanfaatkan. Ilmunya banyak tetapi tidak bisa diamalkan. Kenapa? Tidak ada berkah dari ilmunya. Jadi yang kita butuhkan adalah keberkahan dari ilmu tersebut. Kita paham ilmu sedikit tetapi kita amalkan, itulah ilmu yang berkah, itulah ilmu yang manfaat, yang sudah ada jaminan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amal yang akan diterima oleh Ibnu Adam setelah meninggal, ilmin yuntafa'u bihi, ketika kita punya ilmu yang mana ilmu tersebut bisa kita manfaatkan dan orang lain pun menerima manfaat dari ilmu yang kita paham. Nah, jadi sanna sunnatan hasanatan, kita mencari ilmu itu supaya tahu kebenarannya, supaya tahu apakah ada contoh dari Rasulnya atau tidak. Wa qad sabaqa lana anna dinal islamiyyi walillahil hamdu kamil la yahtaju ila takmil wala ila bid'ain. Dan telah kita paham di bab yang sebelumnya, dari bab al-amri muhafadho ala sunnah atau bab binahyi anil bidai wa mudasatil umur, bahwa agama Islam itu telah sempurna. Sehingga siapa yang menyempurnakan agama Islam itu? Yang menyempurnakan Islam itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Satu zat al-muttasifu bijami'il kamalat, satu zat yang punya sifat kesempurnaan. Jadi yang sempurna itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyempurnakan Islam, maka dikarenakan Islam telah Allah sempurnakan, maka kita yang ada pada hari ini tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kenapa? Karena itu semua akan disebut dengan muhaddatsatil umur. Jadi dianyar-anyar ku urang, maka akibatnya apa? Disebut dengan dolal. Apa dolal itu? Sesat. Nah, maka yang sesat itulah yang disebut dengan sunnatan sayyi'atan, satu pekerjaan yang buruk. Rumas tashhadal mu'alif bi ayatain min kitabillah. Teras musonib lalu mu'alif hadal kitab anu ngarang kana ieu kitab Riyadhus Shalihin, istasyhada bersaksi dengan dua ayat dari kitab Allah. Yang pertama yang ada di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ayat itu ada di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Hada min jumlati ma yad'u bihi ibadur rahman. Ayat inilah dari jumlahan ayat yang termasuk ayat doa yang selalu diucapkan oleh hamba Allah. Saha ari ibadur rahman allazina
zakarallahu awsafahum fi akhiri suratil Furqan, golongan manusia yang sifat-sifatnya Allah cantumkan di akhir surah Al-Furqan. Dari mulai ayat wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yaquluna rabbana syrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sampai ayat walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan hiji azwajina. Azwajina itu kata jamak tina lafaz jauz. Ari jauz teh hartina salaki solihun anu soleh. Azwajina kasolehan eta bukan hanya di lelaki tetapi wal unsa. Berarti jamak dari lafaz jauz azwaj wa huwa solihun li zakari wal unsa, seorang lelaki atau istri yang punya sifat soleh. Meminta kepada Allah supaya kalau misalnya nanti Allah memberikan kita takdir kita bisa punya istri, maka menginginkan pasangan yang punya sifat solihah. Begitu pula ketika seorang perempuan ingin menikah, maka meminta kepada Allah supaya punya pasangan yang soleh. Jadi harus kedua-duanya menjadi soleh dan solihah. Itulah yang disebut dengan azwajina. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala ta'ala yang isubli. Wallahu a'lam bishawab. Ila rohim alif hadal kita gopar wa dzunubah wa nafa'ana bi ulumi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi baqina wa baqi ahlana wa qarabatina fi dinina